Saya akan share screen. Aduh, salah. Baiklah, kita mulai kuliahnya jam 10:05. Ya, kita sekarang memasuki bab atau modul ke-13, ya. Modul ke-13. Ntar saya akan modif dulu sedikit. Edit. Modul ke-13. Aktifkan. Nah, kita akan melihat jenis-jenis frame. Ini ya. Di modul 13 ini, mohon presensi di set aja teh untuk view read module 13 ini. Jadi siap-siap ya yang itu membaca modul 13. Nah, yang ini. Kompresi video. Saya lihat dulu modul 12-nya, ini pengantarnya, dan ini. Nah, kalau pengantarnya yang ini ya. Ini belum masuk yang ini Pak suaranya. Mana kesana keluarnya atau gimana? Ya Bapak bicara nggak saya dengar gitu. Kalau Bapak jadi mahasiswa, suruh jawab, dia nggak masuk ke Zoom. Nggak masuk ke suara itu juga Pak. Harus dikasih label, khawatir ketukar Pak. Ini yang baru datang. Ya. Nah itu yang ini kan bisa nih. Saya bisa suaranya terdengar masuk ke Zoom. Yang ini nggak terdengar kemana-mana. Kang Krisman itu kalau ada treble, treble-nya kecilin ya. Settingan treble-nya supaya nggak terlalu ngebas suaranya. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan. Ya, karena cuma 1 jam. Tes. Oke. Baiklah. Saya mau menghadap ke sini sekarang. Volumenya kecilin dulu itu sedikit. Malah bassnya jadi gede. Jadi bassnya jangan besar. Bass itu gampang feedbacknya. Oke, ya, kita kemarin sudah melakukan open loop video encoding menggunakan ini. Nah, ada persoalan seperti halnya persoalan di speech ya, di PCM maupun yang LPC, bahwa kita sebenarnya di sisi decoding kita tidak memiliki yang namanya frame end ini. Tetapi yang kita miliki adalah predicted end. Jadi ini akan blunder kalau kita jadikan seperti ini karena frame end ini tidak pernah ada di decoder itu. Decoder itu hanya punya predicted. Nah, jadi oleh karena itu nanti yang sebenarnya dilakukan adalah harus close loop. Nah, harus seperti gini.
supaya tidak blunder atau accumulated errors ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai closed loop motion compensation, closed loop encoding, video encoding. Nah, tapi sebelum ke closed loop itu kita pahami dulu yang namanya, nah, bagaimana cara menentukan dan menghitung motion vector. Di sini kan kita harus hitung nih ya, yang open loop dulu. Yang open loop ini, kalau bisa sekalian ini tampil sama-sama, bisa nggak sekarang? Pilih aja volumenya nanti pun tahu. Tes ya. Jadi tampilannya bisa 2 Pak ya. Yang dari sini tampil juga di sana, bisa kan Pak? Oke. Nah, kita kan di sini menghitung motion compensation ini. Yang tidak lain adalah motion vector untuk 1 frame. Nih, motion vector ini panah-panah ini ya, yang memprediksi frame N tambah 1 dari frame N. Yang nanti frame N-nya juga sebenarnya adalah predicted frame N. Loh, ya, gimana ya? Oh, oke. Aneh sekali, dari sininya penuh kok. Ah, itu yang mengganggu kayaknya, ini kan nggak apa-apa. Di sini, mungkin di sini Kang yang diurusnya, bukan di sini. Ini gimana sih? Sok ini Kang, coba. Ini kan tampilan Zoom. Ininya digedein nih, layarnya dimaksimais. Coba dari minimize aja ini biar nggak pusing. Udah nggak dipakai lagi sih ini mah. Kill aja si itunya, si edge-nya. Boleh. Oh, masih banyak yang lain ya. Buang aja lah. Kill semua lah. Nah, ini gimana sih? Ini jadi maximize. Nah, ya. Partisipannya dibuang aja. Mouse-nya jelek ya. Ya. Udah ya? Dah, sudah cukup lah. Waktunya sedikit. Sip. Oke. Baik, mari kita lanjutkan. Kita akan melakukan perhitungan bagaimana cara menghitung motion vector ini, ya.
Oke, mikrofonnya baru ada satu ini. Nanti gantian saja. Baik, saya akan minta bantuan ya. Yang paling pojok menceritakan bagaimana ini motion vector search ini. Jadi gimana kamu garis-garisnya? Bentar Pak. Kenapa? Oke, prediksi mikroblok itu bakal dia kayak gerakan motion sekarang apa mikroblok rencana kita bakal gerak kemana gitu. Oke, untuk dari pertemuan sebelumnya motion vector makroblok itu dari frame 1 ke frame selanjutnya dia bakalan gerak kemana. Kalau vektor itu arahnya, kalau motion itu gerakannya gitu Pak. Itu semacam prediksi gitu Pak. Ya, silakan gambar ini ceritakan. Sisi awal dari kiri, jadi sisi awal kayak karena dari yang end. Gimana Pak? Dari contoh itu Pak. Dari contoh itu kan yang kotaknya itu awalnya lebih di kiri gitu. Terus habis dari frame N+1-nya dia ngikutin jadi lebih ke tengah, ngikutin gerakan dari si anak kecilnya itu. Dari itunya Pak, di yang di kotaknya itu. Vektor itu arah. Ujungnya dan pangkalnya gimana? Dari frame ini ya Pak. Jadi pangkalnya itu yang dari yang si posisi awal di frame N si anaknya itu yang di tengah itu, terus yang di kiri Pak. Ini adalah lokasi dari yang N sama 1. Kalau di N sama 1 namanya target makroblok. Kalau di sini lokasi itu namanya collocated makroblok. Terus ini base potential mapping area. Terus gambarnya di sini. Jadi punten Pak, suaranya nggak kedengeran. Lagi Pak. Oke, jadi yang tadi kata Bapaknya yang di kiri itu ada base potential matching area-nya, terus yang di frame N itu yang di kanannya itu ada collocated macroblock. Itu bakalan jadi target macroblock di frame N+1-nya. Itu berarti pangkalnya yang di kiri terus ujungnya yang di kanan gitu ya Pak.
Punten, boleh diulang lagi nggak? Soalnya di sini nggak ada suaranya, nggak masuk suaranya, Pak. Pagi? Oh ya, baik. Pagi, Iya. luar biasa. Oke. Oh ya, halo, yang di bawah udah kedengeran belum, Bu? Nah, ini kedengeran ya, Oh Mangga. ya, baik. Mohon bersabar ya, Bu. Maaf, saya sedang mikir. Oke, jadi menurut saya untuk menentukan motion vector, pertama kita lihat dari frame n plus satunya itu kita pertama menentukan makro bloknya dulu, target makro bloknya. Jadi itu ada yang di tengah. Kemudian kita lalu kita pindah ke frame n, kita melihat yang mirip dengan target makro blok yang sudah ditentukan sebelumnya di frame n plus 1. Pencariannya ditentukan berdasarkan kandidat yang berupa garis-garis putih, yang putus-putus. Itu area pencarian. Saya nggak bawa yang satunya lagi pula. Baiklah, barusan Aka mencoba dulu dari mahasiswa. Oke, saya ulangi ya. Lihat nih, mohon diperhatikan, nanti akan diminta sampel lagi ya untuk menerangkan, karena supaya paham. Cara mencari motion vector itu, menghitung itu nih, dx, dy nih ya, motion vector itu berapa perubahan x dan y-nya. Itu relatif terhadap frame n tambah 1. Jadi kita itu tinggal mencari karena motion vector itu milik n tambah 1, dia akan mencari asal-usulnya yang terdekat. Makro blok yang ini sebenarnya dari mana? Kalau dicari asalnya di n gitu. Kayak kalian mungkin salah satu atau beberapa yang kita dengar cerita yang tidak tahu ibu bapaknya karena dia dibesarkan di panti yatim piatu. Kemudian dia mencari, oh dia dari Maluku misalnya, dari Pulau Seram. Dia carilah ke sana. Bermodalkan DNA, dia bawa alat testing DNA, akhirnya bisa ketemu kayak gitu, mencari jati diri awalnya dari mana dia. Tapi pencarian itu nggak bisa terlalu banyak. Oleh karena itu ada dibatasi areanya berapa piksel yang dia boleh nyari. Kalau kebanyakan bisa akurat tetapi lama kan, komputasinya lama. Nah, jadi ternyata posisi di n tambah 1 itu yang ini ternyata di sini, dan dia mencari diberi keleluasaan sekelilingnya adalah K piksel nih di kotak-kotak sini, dan dia akan mencari di tes satu persatu ini brute force. Dicari yang paling mirip mana, ternyata ketemu ini. Akhirnya dia tinggal menulis, oh posisinya adalah relatif terhadap makro blok yang sekarang sedang dihitung, dia asalnya dari sini. Nih dari sini ternyata karena yang paling, jadi akhirnya vektornya bentuknya kayak gitu. Nih. Dan karena ujungnya sudah diketahui,
frame n tambah 1, maka kita tinggal mengetahui awalnya dari mana, atau malahan relatif pergerakannya berapa piksel ke kiri dan ke atas. Gitu ya, atau ke kanan dan ke atas kalau positif. Dalam hal ini kan dia ke sebelah kiri dan ke sebelah bawah. Jadi relatif ininya X-nya, DX-nya negatif, DY-nya juga negatif. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung kecocokan makroblok? Ini dihitung berdasarkan MAD ini nih, mean absolute difference. Jadi dalam hal ini dicari dulu absolut setiap nilai pikselnya, lihat nih. Nah, kemudian absolutnya dibagi dengan M kali N. Jumlah M dan N-nya itu adalah ukuran makrobloknya ya. Nih, width M, height N di sini. Nah, jadi cara menghitung MAD adalah dijumlahkan untuk seluruh perkalian M kali N. Jadi kalau 64 piksel 8 kali 8 berarti dihitungnya ini tentu saja 64 kali dijumlahkan. Absolutnya berapa? Dibagi M per N. Nah, tapi di sini ada hal yang lain untuk menghemat perhitungan. Lihat, the goal of search task then is to find a motion vector I, J such that MAD I, J is minimized, yang paling minimum. Jadi kalau di ini minimum absolute difference, karena dicari nilai absolutnya. In the preceding formula, we use the mean absolute difference as a metric to find the best motion vector. Most commercial encoders use the sum of absolute differences, SAD, bukan lagi MAD. Because of its lower computational cost. Jadi lebih senang menggunakan SAD, menggunakan MAD ini perhitungannya banyak, harus menghitung absolut itu mahal secara komputasi ya. Although MAD and SAD are commonly used, other metrics have been proposed in the motion compensation literature. Some of these are known to give better search results, but they do so at the cost of additional computations. Nah, ada lagi yang menggunakan MSD. Lihat, SAD itu mirip dengan MAD tetapi tanpa pembagian ini. Jadi sudah lumayan berkurang nih. Tiap makroblok harus melakukan pembagian, kan itu lumayan mahal ya. Komputasi pembagian kalau kalian belajar bahasa assembler, melakukan pembagian itu langkahnya banyak sekali. Atau ya bahasa low level ya. Jadi sekarang kalau yang SAD itu tanpa ininya dia sudah bisa. Ada yang lebih akurat lagi, mean square difference. Ini lihat dikuadratkan nih. Setiap pikselnya dikuadratkan kemiripannya. Kemudian ada PEL, pixel difference classification. Wah, ini tambah rumit nih. Tambah akurat tapi tambah rumit ya, itu biasa ya dalam engineering. Kita tinggal memberikan di kompleksitas bertambah, akurasi bertambah, tapi kompleksitas bertambah. Jadi nanti dibandingkan mana untuk yang optimal. Jadi akhirnya ya yang paling sederhana yang pakai SAD tadi ya. Pak SAD itu hanya menggunakan ini tanpa pembagiannya. Oke, jadi itu adalah cara bagaimana mengukur makroblok yang paling mirip sehingga dapat ditentukan akhirnya vektornya. Bagaimana dengan ukuran makroblok? Nah, di sini lihat frame N tambah 1. Ukuran makroblok segede gini. Kalau lihat perbedaannya, lihat yang ini dikurangi yang ini atau sebaliknya, ini hasilnya ya. Tapi kalau kita bagi-bagi si makrobloknya, lihat menjadi 4,
menjadi 1/4-nya, maka kalau kita lihat dia posisinya kan berbeda-beda nih, wajahnya masih di sini, ini udah di sini ya. Secara keseluruhan dengan makroblok yang lebih kecil, maka selisihnya menjadi lebih kecil karena dia bisa berbeda-beda posisi. Tentu saja semakin kecil semakin akurat. Tapi ya lagi-lagi perhitungannya menjadi lebih lama, lebih panas ya karena komputasi. Tenaga komputasinya harus lebih banyak. Nah, di sini adalah jadinya kompromi. Dan International Standard Organization ISO dan ITU International Telecommunication Union Standards menggunakan makroblok size-nya 16x16. Jadi kalau untuk JPEG itu 8x8, tapi kalau untuk makroblok dari MPEG ya untuk video ini 16x16. Good compromise for minimizing the entropy of the error image. Nah, tapi kalau di standar yang lebih baru, H.264 ini yang paling banyak dipakai sekarang ini, H264. Jadi hampir saya bisa memastikan kalau kalian membeli smartphone 5 tahun yang lalu sampai ke depan, pasti smartphone tersebut akan memiliki encoder-decoder ini, H.264. Kalau yang belakangnya MP4 filenya, nah defaultnya adalah menggunakan H264 ini, proses encoding decodingnya. Ada yang lebih baru, H265, udah jadi standar juga, tapi komputasinya lebih kompleks, kualitas lebih tinggi, kompresi lebih tinggi, komputasi lebih kompleks, kemungkinan HP murah nggak bisa melakukan encodingnya. Decodingnya mungkin bisa ya, tapi encodingnya nggak bisa karena nanti akan lag gitu, akan banyak frame yang tidak terencode karena perhitungannya perlu waktu lama, terlalu banyak perhitungannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ingin bertanya untuk hal ini, tapi mudah-mudahan sudah cukup jelas lah ya. Saya akan bertanya untuk hal yang lain saja. Nah, sekarang kita ingin memperbaiki dulu setelah memahami yang barusan, kita akan melakukan yang lebih nyata, yaitu menggunakan closed loop motion compensation. Karena yang sudah kita terangkan sebelumnya hanya untuk pemahaman saja, kita melakukan encodingnya bukan langsung dari memorinya, tetapi dari predicted. Nah, saya akan bertanya ini saja. Ini ada sedikit perubahan. Encoding itu menjadi lebih rumit karena di dalam encoding tersirat juga di dalamnya proses decoding dulu nih. Nah, sekarang saya akan bertanya ke yang hadir luring. Salah, yang hadir daring dulu ya. Tetapi tentu saja ingin yakin dulu bahwa yang bersangkutan itu tidak sedang sakit ya, sehingga ketika diminta menjelaskan sakitnya tambah parah. Saya akan menyapa dulu Joanna. Iya, Pak. Joanna bisa mampu untuk menjelaskan tidak bertambah parah sakitnya? Kebetulan maaf, Pak, saya sedang kurang tenggorokan saya kurang enak, Pak. Oke, jadi hanya bisa menerima saja ya. Maaf, Pak, sebelumnya. Oke. Teh Atina sambil tolong dicek ya. Kita melakukan presensi. Presensi itu kita kan nyari orang yang bisa menjelaskan ini. Kalau yang sakit tidak akan saya ganggu lah, takut habis waktu nih. 760106, silakan lakukan presensi, saya akan stop sharing dulu. Kita lihat dari presensi.
Yang tidak hadir kita sapa. Kalau terlambat ternyata berarti sedang bersiap-siap menerangkan. Silakan, kita masih punya waktu untuk melakukan presensi. Dari presensi kita akan minta orang bersiap-siap menjelaskan closed loop, motion compensation, computation. Silakan ya, lakukan dulu presensinya dengan membaca bab 13. Ini kelas 01. Silakan. Kelas 01 lihat tuh. Azka, Raihan, Ada hadir nggak? Nggak ada, Pak. tidak ada. Ke bawah aja. Nah, Ardi, Ardi ada. ya udahlah. Kalau disapa tidak ada Brandon, ada Arga, Harga ada. ada Muhammad Rifki, Oh, Brandon. memang nggak hadir. Terus Nanti dulu. kemudian Made, Nggak ada. nggak ada. Kemudian Stephanie, tak ada. Lanjut. Tak ada, udah. Tidak ada protes atau apa-apa, langsung saja kirimkan ke si X ya. Oke, silakan yang di sini ya, yang kelas ini. Faras emang nggak ada, Faras? Nggak ada ya, next. Kemudian Vito, tak ada. Muhammad Rizky Pratama, tak ada. Lanjut. Salsabila. Ya, tapi faktanya di sana belum. Jadi Salsabila siap menerangkan ya. Kemudian di sini ada Hugi, Pavita. Mana Hugi? Ada Hugi nggak? Sakit? Pavita? Sakit juga? Amardito? David? Nah, kita tulis sakit aja kalau sakit di sini, coba lihat, punten. Kembali dulu. Nah, yang barusan melaporkan sakit, absennya ditulis sakit, sick berarti. Siapa lagi yang sakit? Tapi nggak ada itunya ya, kita tidak punya buktinya ya, sudahlah. Biar aja ya. Dava? Tak ada lagi. Kemudian Afkar. Afkar ada? Oke, Afkar. Baik. Afkar dan Sofi ya, barusan itu siapa? Siap. Akan menerangkan. Jadi kita gantian lagi share screen, saya share screen dulu. Afkar bekerja sama dengan Sofi akan membantu. Mengapa kita memerlukan closed loop motion compensation dan gimana cara kerjanya? Di sini mikrofonnya yang berjalan cuma satu ya, mohon perhatian 01, kelas 01. Jadi saya nggak punya mikrofon yang lain. Kalau tahu kayak gini saya akan bekal nanti kalau di hari Jumat atau akan minta supaya di sini ada 2 mikrofonnya. Mikrofon akan saya serahkan kepada Sofi dan nanti Afkar ya. Silakan untuk menjelaskan ini saya akan tunjukkan. Itu mulai dari frame N sama frame N+1, terus karena udah ada di memori. Ayo belajar komunikasi. Skill saya melakukan ini
Kalau memimpin bangsa ini, kalau leader berani, pede aja dulu. Keluarin pede dulu, masalah benar sama masalah, nggak apa-apa punya malaikat. Kalau atau apa mau segera dikasih giliran dulu? Apa? Giliran dulu dong. Kalian ini semua kalau manajer saya melihatnya kalian dari memiliki jadi saya bukan keluar dan jadi bos. Dan ingat, Dari belakang aja, Pak. boleh kalau di sana kalau aku bantuan lebih apa? Ayo, silakan. Di kelas 1 mereka. Oke, ini suaranya masuk ya? Oke, kalau menurut pemahaman saya sih Pak, dari konteks di figurnya itu, saya ngertinya dia dimulai dari decoding frame N-nya dulu sih. Nah, dari frame N yang sudah decoding itu, ntar jadi bahan buat predicted frame N plus satunya. Ya, dari situ. Pemahaman saya dari situ sih Pak. Soalnya kalau dari atas itu saya nggak ngerti kenapa bisa ada difference image-nya, sementara belum ada yang decoding dulu. Ya, Sehingga kalau frame yang pertama banget saja di sininya kan ya. betul. Jadi di sininya masih asli. Tapi dia harus lewat sini nantinya. Oke, kita mulai saja. Ayo. Karena kalau saya teriak, Oke, tadi dari decoding, di dalam decoding itu ada dekuantisasi dan inverse DCT-nya, dapat output dari decoding itu adalah frame N yang sudah di decoding. Nah, itu nanti dimasukin ke motion, jadi bahan untuk predicted frame N plus satunya, Pak. Betul, Pak. Oke, dari sana, bentar. Dari sana aturan ke atas dulu, Pak ya? Ke difference image lagi atau ke bawah, Pak ya? Enggak, ini kalau udah dapat decode frame N-nya, Pak. Iya, maksud gue atasnya udah dilewatin. Oh, berarti ya saya kira tadi frame N plus satunya udah langsung dilewatin gitu, Pak. Sorry. Oke. Oke, jadi ada frame N plus 1 yang tadi itu belum ada predicted-nya berarti, Pak ya. Terus kita masukin ke compress using GPIG itu bukan? Ya, difference image-nya dulu dapat dari sana, terus kita ke decoding. Ya, betul, Pak. Jadi, nah dari atas itu kita ke bawah ke decoding dan dapat frame N yang telah di decode. Nah, itu jadi motion compensation dan jadi bahan untuk frame N plus 1 yang sudah diprediksi gitu, Pak. Nah, dari sana atas dulu bawah dulu ya. Atas dulu bawah dulu ya. nantinya kita ini akan ke jenis frame ada P, I, B itu. Bentar. Ayo. Berarti kalau PIB segala macam itu aturan jadi berarti sebentar, Pak. Satu dari kelas 1. Panggil seseorang di bawah. Ada, cuman gak enakan Pak manggilnya kan. Aduh.
Farandika ada nggak, Pak? Kalau nggak ada, udah Reza sendiri, Pak. Ada nggak? Ada yang bisa bantu jelasin? Tes ya Pak. Di sini masih pada mencerna juga sih Pak. Ada yang mau coba? Oke Pak, di sini ada satu orang yang mau coba. Tes. Gak usah deh. Iya, terdengar Pak suaranya Pak? Di sini kecil banget. Kedengeran. Jadi saya sih mikirnya dimulai dari setelah decoding ya. Kan setelah decoding kita dapat frame N gitu. Itu didapat dari proses yang sebelumnya. Ini kan ibaratnya kayak cycle gitu, siklus. Nah, kita punya frame N. Nah, sebelum di difference kita punya frame N plus 1 juga. Nah, frame N dan frame N plus 1 ini kita ambil difference-nya. Nah, kita udah punya difference antara dua frame itu. Nah, kita juga punya setelah motion compensation itu kan kita punya juga frame N plus 1 yang predicted gitu, yang enggak yang apa ya? Yang enggak benar-benar asli. Jadi apa ya? Dari yang saya tangkap itu dari Sebentar. Kok jadi ada ekonya ya? Tes. Dah. Rupanya yang masang ini belum begitu paham. Udah ya kedengaran ya? Baik. Apakah bisa kedengaran oleh kanal 2? Kanal 6? Kedengaran kanal 1? Halo? ada tapi ekonya parah tadi Pak. Sekarang masih sih, cuma Masih mendingan ada apa. sih Pak, ya. Cuma nggak apa-apa lah. Ya, oke. Udah, kalau begitu karena waktunya sedikit, saya akan coba jelaskan. Tes, ya, saya akan coba jelaskan ya, jangan ada eko-ekoan. Lihat nih, pada saat pertama kali banget
maka yang kita miliki hanya frame yang pertama. Semua ini masih kosong. Ini masih decoded frame, masih kosong. Frame N tambah 1 juga sama, masih kosong. Nah, jadi untuk yang pertama, ini masih kosong, akhirnya difference image-nya adalah persis sama. Kalau persis sama berarti kita lakukan JPEG compression seperti biasa. Akhirnya kita punya frame yang pertama itu dia dikompres dengan JPEG saja. Punya encoded image untuk frame yang pertama. Nah, kemudian sekarang saya harus mendekode dulu JPEG decoding ini, sehingga saya punya decoded frame yang pertama tadi. Ini tentu saja berbeda dengan aslinya yang ada di memori hasil tangkapan sensor kamera, karena dia sudah hasil kompresi dekompresi JPEG. Nah, dari sini barulah kita menghitung motion compensation yang motion vector tadi untuk satu frame. Singkat cerita, kita punyalah motion compensation-nya dan kita punya yang namanya predicted M+1 ya, karena kita di sini di memori menghitung prediksi frame N tambah 1 berdasarkan decoded frame. Semoga kalian paham. Motion compensation-nya dikirim. Sehingga kita sudah punya motion compensation untuk predicted N tambah 1. Frame yang selanjutnya. Nah, sekarang datang lagi frame yang baru. Itu dibandingkan dengan yang ini. Ya, jadi sekarang N-nya udah bertambah sebenarnya. Karena kalau yang pertama sudah seperti aslinya. Sebenarnya kalau yang frame pertama itu tentu saja dia tidak perlu motion compensation, orang dia itu kan JPEG. Ya, nah, untuk berikutnya basis perhitungannya adalah menggunakan yang barusan itu, bukan yang asli. Jadi ada topinya ini sebetulnya dari sisi matematikanya ya. Nah, sekarang datang frame yang kedua. Nah, yang kedua ini dihitung motion compensation-nya berdasarkan ini. Sehingga untuk frame yang kedua kita punya predicted frame. Dan pada saat yang frame yang kedua ini benar-benar direkam oleh kamera, maka dia dihitung difference image-nya. Setelah itu dihitung dikompres. Ya, dikompreslah perbedaannya dan mulailah dikirimkan motion vektornya, motion compensation-nya untuk satu frame itu. Jadi kalau untuk yang kedua yang dikirimkan adalah deltanya dan motion vektornya. Semoga jelas. Jadi sekarang yang intinya adalah menghitung motion vector bukan dari original image, tetapi dari decoded image. Dah ya? Nah, kalau kalian yang informatika, maka pasti akan lebih familiar dengan shadow code ini. Reference frame sama dengan null. Kasih kosong dulu.
While input frames are available, current frame get the next frame. If intra mode, nah mulailah ada intra sama inter. Intra Milan sama Inter Milan di sini. Nah, ketika sudah ada inter, kita mulai harus ngobrol masalah yang ini dulu iframe. Ada p-frame, kemudian ada b-frame. Nah, sebelum kita melihat detailnya, kita akan melihat langsung aja dulu yang ini rame. Nah, lihat nih. Ini salah satu contoh bagaimana video encoding dilakukan. Bahkan sejak MPEG 1 ini yang sudah jadul. Yang sekarang ini lebih canggih lagi. Lihat. Ada display order. Ada transmission order. Beda nih. Kalau transmission yang dikirim adalah I1 kemudian P4. Nah, tapi sebelum melihat yang ini kita lihat dulu yang atas, display order dulu. Jadi di sini lihat ada I1 sama I10. Jadi dalam kita memproses video encoding ini, yang dilakukan adalah kita mengirimkan yang I ini, intraframe ini berupa JPEG. Jadi satu siklusnya itu dalam gambar ini adalah 10. Dari I1 sampai I10. Karena I10 dipakai ini untuk acuan ke belakang, lihat. Lihat, yang I1 dipakai untuk menghitung dulu P4. Nih, ke depan. P4. Jadi yang P4 ini adalah predicted frame yang basisnya dari I1. Jadi P4 diprediksi dari I1. Kemudian P7 diprediksi dari P4. Nih. Nah, kemudian yang I10 sebenarnya yang I10 ini dia tidak diprediksi ya, sebetulnya ini tidak perlu nih. Karena yang I10 itu dikompresi JPEG lagi. Jadi sebetulnya gambar ini tidak perlu nih. Jadi yang I dia hanya menggunakan kompresi JPEG saja dan dipakai untuk prediksi yang lain yang P. Nah, jadi P4 hanya digunakan hanya mengacu kepada I1. P7 hanya mengacu dari P4. Prediksi punten. Ya. Habis waktunya ya? Iya, Pak. Ya. Jam 11, Pak. Ya, waktunya habis. Kita 1 jam saja. Nah, silakan kalian tolong ya sekali lagi bacain ini. Saya ingin bertanya kepada kalian nanti karena yang ini hanya JPEG saja, yang P4 dihitung dari I1, yang P7 dihitung dari P4, yang B2 dihitung dari I1 dan dihitung dari P4. Yang B3 dihitung dari I1 dan P4. Kayak gitu aja, sederhana. Ya.
Kalian diskusi dengan teman-teman supaya paham ini, nanti saya akan bertanya. Waktunya habis, sampai di sini dulu. Saya nggak akan menutup halaman ini karena nanti hari Jumat kita akan langsung diskusi halaman ini ya. Oke, terima kasih sampai di sini. Presentasi tadi ya, yang Sofi sama Kar itu sudah hadir tapi terlambat. Jadi sebelum di listing tolong dicek dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi hari Jumat untuk hari ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.